Assalamualaikum Soleh dan Solehah. Bagaimana hari ini? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan mempelajari subtema 1 pembelajaran 3 halaman 15. Silahkan dibuka bukunya ya. Sekarang kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Soleh dan Solehah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dapat menceritakan kembali cerita matahari yang setia. Yang kedua, dapat menuliskan bilangan pecahan berdasarkan gambar. Nah, Soleh dan Solehah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Matahari yang Setia. Simak ya ceritanya. Saat pertama kali diciptakan, alam semesta berada dalam kegelapan. Tuhan yang Maha Kuasa lalu menjadikan sejumlah besar gas berkumpul dan berputar dengan cepat. Karena putaran yang sangat cepat, gas tersebut memanas dan mulai terbakar. Akhirnya, terciptalah bola api raksasa yang sangat terang, yaitu matahari. Tuhan lalu memberi tugas kepada matahari untuk menerangi alam semesta. Matahari sangat senang dengan tugasnya tersebut. Ia merasa bangga dapat menerangi alam semesta. Matahari melakukan tugasnya sejak zaman dahulu hingga saat ini, tanpa pernah libur satu hari pun. Setiap hari ia bertugas dari sejak fajar hingga petang menjelang. Sayang seribu sayang, manusia seringkali tidak tahan dengan panas. Manusia pun mulai memarahi dan mengejek matahari. Mendengar amarah manusia, matahari pun bersedih. Ia merasa tugasnya selama ini tidak dihargai. Ingin rasanya ia pergi dan tidak lagi menerangi alam semesta. Namun, matahari selalu ingat akan tugas yang diembannya. Dalam kesedihannya, matahari pun berjanji, "Aku akan tetap menerangi alam semesta, meski manusia sering memarahiku." Nah, Soleh dan Solehah, bagaimana ceritanya? Menarik kan? Ya, Soleh dan Solehah, dalam sebuah cerita kita harus memperhatikan beberapa unsur yang penting. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide yang menjadi patokan pengembangan cerita. Nah, dalam cerita Matahari yang Setia, temanya adalah sifat baik seseorang meskipun biasanya tidak dihargai. Unsur yang kedua yaitu alur. Alur merupakan jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan. Unsur yang ketiga yaitu tokoh atau pelaku yang muncul dalam cerita. Dalam cerita Matahari yang Setia, tokohnya adalah matahari yang memiliki sifat setia meskipun jasanya tidak dihargai, dan manusia yang memiliki sifat suka mengeluh. Unsur yang keempat yaitu latar yang merupakan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Dalam cerita Matahari yang Setia, latarnya adalah tempatnya langit dan bumi, kemudian waktunya zaman dahulu hingga sekarang. Unsur yang terakhir adalah amanat yang merupakan pesan yang ingin disampaikan. Nah, dalam cerita ini amanatnya adalah sebagai manusia, kita harus banyak bersyukur dan menghindari sikap selalu berkeluh kesah. Soleh dan Solehah, seperti itu ya tentang cerita dan unsur pembentukan cerita. Nah, tugas yang pertama dari Ibu adalah silakan kalian menceritakan kembali tentang cerita Matahari yang Setia dengan bahasa sendiri. Nanti boleh video atau voice note ya. Nah, Soleh dan Solehah, sekarang silahkan buka bukunya halaman 18. Di halaman ini ceritanya kita akan memotong satu buah semangka menjadi 8 potongan kecil. Nah, bila semangka itu akan dibagikan kepada 4 orang anak, berapa ya yang mereka peroleh?
Caranya, kita bagikan 8 potong semangka tersebut kepada 4 orang anak, atau dengan kalimat matematikanya yaitu 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, maka setiap anak akan memperoleh 2 potong dari 8 potong semangka. Hal ini sama dengan setiap anak mendapatkan 2/8 bagian buah semangka. Bagaimana Soleh dan Soleha? Cukup dimengerti ya penjelasan Ibu? Apabila belum paham, silahkan bisa bertanya kepada ayah dan bunda. Nah, untuk tugas yang kedua dari Ibu, silahkan kerjakan halaman 18 dan 19. Nah, Soleh dan Soleha, sekarang biar tambah semangat, kita akan bernyanyi lagu yang berjudul Di Timur Matahari, ciptaan W.R. Supratman di halaman 20. Yuk kita nyanyi bareng. Timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Bagaimana Soleh dan Soleha? Sudah semangat mendengar lagunya? Ya, pasti semangat. Nah, kira-kira lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo apa ya? Soleh dan Soleha, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum.